itu kan unik. Selamat pagi sahabat museum. Pagi. Saya ucapkan selamat datang di Komplek Gedung Nasional Indonesia. Meskipun bangunan ini terlihat tua, tapi saya yakin semangatnya masih muda, sama seperti kita semua. Di sini sobat museum ada yang sudah pernah berkunjung kemari? Boleh angkat tangan? Oke. Jadi buat yang belum, tenang saja karena saya Altafina Maharani dari Universitas Negeri Surabaya akan memandu sobat museum menjelajah Kompleks Gedung Nasional Indonesia, dan saya akan mengajak kawan-kawan semua agar mengenal lebih dekat tokoh pergerakan nasional yang bernama Dr. Sutomo. Sebelumnya di sini sudah registrasi apa belum? Oke, belum ya. Jika belum, boleh registrasi dulu di tiketwisata.surabaya.go.id. Sudah semuanya? Sudah. Oke, yuk kita masuk ke Kompleks Gedung Nasional Indonesia. Nah, jadi di sini tuh terdapat 3 area, teman-teman. Yang pertama adalah pendopo Gedung Nasional Indonesia yang sekarang sedang kita tempati. Lalu yang kedua ada Museum Dr. Sutomo yang terletak di sebelah sana, dan terakhir ada makam dari Dr. Sutomo yang terletak di sebelah kiri kita. Yang menarik dari pendopo Gedung Nasional Indonesia ini adalah tidak hanya sekedar bangunan, tapi ini adalah saksi bisu perjuangan kaum Bumi Putra dalam merencanakan kemerdekaan. Jadi bisa dibilang kita ini termasuk orang-orang yang beruntung ya, karena kita menginjakkan kaki di lantai yang sama dengan pahlawan nasional di era kolonial. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 1934 atas inisiatif dari Dr. Sutomo, rekan-rekan. Dan bangunan ini tuh sudah berdiri dari zaman dulu, digunakan untuk rapat dan juga diskusi, tentunya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sudah selesai foto-fotonya, saya kasih waktu 2 menit ya. Baik, jika sudah, yuk kita berlanjut ke Museum Dr. Sutomo. Nah, museum ini tuh diresmikan oleh Ibu Wali Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Ibu Risma, di tahun 2017. Nah, museum ini terdiri dari 2 lantai seperti yang bisa dilihat, dan kita punya sekitar 328 koleksi, teman-teman. Mulai dari foto-foto perjuangan hingga alat-alat kesehatan. Yuk langsung aja kita masuk ke lantai satunya. Tok tok tok. Nah, jadi kalau kalian buka lantai 1, di sini bisa terlihat banyak sekali cerita-cerita biografi dari Dr. Sutomo. Pahlawan dengan nama kecil Subroto ini lahir di Desa Nganjuk, Lepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Nah, Subroto ini adalah anak dari seorang mantri yang pada saat itu punya pemikiran maju dan modern. Tentunya Subroto ini punya cita-cita yang mulia dan tinggi, teman-teman. Tapi ya namanya zaman dulu ya, jangankan untuk bermimpi tinggi, akses untuk pendidikan saja zaman dulu sangat sulit, teman-teman. Akhirnya Subroto dititipkan kepada pamannya agar bisa bersekolah di Europe Soldier School yang berada di Bangil, Pasuruan. Tapi sayangnya Subroto ditolak mentah-mentah oleh kepala sekolahnya, sehingga akhirnya pamannya ini punya ide biar bisa diterima di ELS. Akhirnya nama Subroto diubah menjadi Sutomo, dan ternyata idenya itu berhasil. Sutomo bisa sekolah di ELS pada saat itu. Lulus dari ELS, Sutomo melanjutkan studinya di Sultan of Leiden van Inland Artsen di Batavia, atau sekarang kita menyebutnya Jakarta. Nah, di Sofia ini Dr. Sutomo bertemu dengan rekan-rekannya yang punya tujuan sama, yaitu ingin memerdekakan Indonesia. Dengan dorongan dari seniornya juga yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo ini akhirnya membuat sebuah organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Ada yang tahu namanya apa? Oke, benar banget. Budi Utomo. Budi artinya kesadaran, Utomo artinya yang utama. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908.
Maka dari itu, setiap tanggal 20 Mei kita semua memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau kalian melihat ini adalah istri dari Dr. Sutomo yang bernama Nyonya Everdina Bruring. Lulus dari Soviet, Dr. Sutomo ini bekerja di rumah sakit yang ada di Blora. Di sanalah dia merasakan puih-puih cinta karena bertemu dengan kekasih pujaan hatinya, yaitu perawat asal Belanda. Kalau kata orang Jawa, witing tresno jalaran sama kulino. Artinya, karena sering bertemu, akhirnya bisa jatuh cinta. Itu yang dirasakan sama Dr. Sutomo pada saat itu, teman-teman. Tapi sayangnya kisah cintanya itu tidak mulus ya, karena mendapatkan banyak sekali pertentangan. Ya gimana nggak ditentang? Udah beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda negara lagi kan? Tapi yang namanya Dr. Sutomo ini semakin ditentang, semakin maju tak gentar. Akhirnya Dr. Sutomo menikah dengan Everdina Bruring pada tahun 1917. 2 tahun setelah pernikahan, Dr. Sutomo mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amsterdam, Belanda. Beliau mengambil spesialis penyakit kulit dan kelamin, teman-teman. Lulus dari Amsterdam, Belanda di tahun 1923, beliau kembali ke tanah air dan menjadi dosen di NIAS, Netherlands Institute Arts School, atau sekarang kita menyebutnya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, ternyata Dr. Sutomo ini tidak hanya menjadi dosen di NIAS, tapi beliau juga bekerja di Rumah Sakit Simpang. Ini seperti yang di belakang kita, ini adalah ruang praktiknya Dr. Sutomo di Rumah Sakit Simpang, teman-teman. Ini ada jajah labnya, ada ini kalau misalkan kalian bertanya, kenapa sih kok kursinya kayak gini? Ada bolongan di tengahnya ya, karena ya beliau ini adalah dokter penyakit kulit dan kelamin. Kok dokter gigi beda lagi tuh kursinya. Nah, di sini di lantai 2 ini juga terdapat koleksi tas dari Dr. Sutomo yang terbuat dari kulit yang biasanya dibawa kerja ke daerah-daerah. Selain itu, di museum ini kita juga punya koleksi buku dan juga mesin steril atau mesin cetak. Hal ini membuktikan bahwa Dr. Sutomo tidak hanya terjun di bidang kesehatan dan juga pendidikan, tapi beliau juga terjun langsung di bidang jurnalistik. Beliau mendirikan sebuah majalah berbahasa Jawa yang diberi nama Penyebar Semangat. Majalah ini dibuat tentunya untuk membakar semangat perjuangan pada masa itu melalui bentuk tulisan. Dan fun fact-nya nih, sampai sekarang majalah itu masih terus bereproduksi. Dan kalau kalian lihat di belakang situ, itu adalah tempat di mana media tersebut dicetak. Oke, sekarang kita lanjut ke area ketiga, yaitu makam dari Dr. Sutomo. Yang dimana tidak semua museum itu punya makam, teman-teman. Jadi ini yang menarik dari museum ini. Nah, sayangnya menginjak usia 50 tahun, Dr. Sutomo harus menghembuskan nafas terakhirnya karena ada yang bilang karena kena penyakit disentri atau diare akut. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Dr. Sutomo ini mengidap penyakit kanker hati, teman-teman. Dan beliau meninggal pada saat usia 50 tahun di tanggal 30 Juli 1938. Dr. Sutomo tidak hanya seorang dokter, beliau adalah pejuang, pendidik, dan pemimpin besar bagi bangsanya. Dari kisah Dr. Sutomo tadi, kita bisa belajar bahwa sebuah perubahan besar dimulai dari satu langkah yang kecil. Jadi, sebagai generasinya, siapkah kita meneruskan semangat Dr. Sutomo? Siap. Jika siap, mari bersama-sama kita buktikan. Bersama, kita wujudkan mimpi beliau. Bersama, kita bawa nama Indonesia menjadi maju lagi ke depannya. Merdeka! Merdeka! Demikian hari ini acara turnya. Terima kasih banyak saya ucapkan atas antusiasmenya dan juga partisipasinya. Dan sampai jumpa di acara City Tour berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pas 10 menit guys, keren banget.